Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Hadratul mukarram sahibul fadilah, para alim ulama, para asatidz, para ujaz, para orang tua kami, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati para dewan guru, orang tua saya, guru saya, Al-Mukarram Yai Agus Sohindar Mata'ala Allah Majini Hayati, serta para dewan guru yang barangkali tidak bisa saya sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya pada para jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah Bu Pak, sore tadi kita baru saja menyelesaikan siang kita, puasa kita yang di hari ke-9. Dan alhamdulillah saat ini kita akan menyelesaikan sholat qiyamul lail kita, sholat tarawih kita yang ke-10. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, sedekah infak kita, ataupun amalan-amalan ibadah yang lain yang sudah kita kerjakan dari hari pertama Ramadan sampai malam hari ini senantiasa kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim, Pak, Bu, hendaknya memiliki sifat tersendiri di dalam kehidupannya. Dan seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin ataupun bertakwa adalah merupakan sifat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, Pak, untuk mewajibkan kita untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, tidak lain adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan akan ciri-ciri kepribadian seseorang muslim yang memiliki sifat yang bertakwa. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini ciri yang pertama yang harus kemudian dimiliki bagi seseorang muslim yang memiliki sifat yang bertakwa, yakni mereka yang senantiasa kemudian mengimani akan segala sesuatu hal yang gaib keberadaannya. Ya, bagi orang yang memiliki sifat yang muttaqin, yang bertakwa, sudah barang tentu mereka mengimani akan hal yang sifatnya gaib, ya, ataupun hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Satu contoh, ketika Al-Quran kemudian menceritakan tentang keberadaan surga dan neraka, maka sesungguhnya bagi orang yang memiliki sifat yang bertakwa itu sudah barang tentu mereka meyakini akan keberadaan surga dan neraka. Kemudian ketika Al-Quran pun menceritakan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur, maka sudah barang tentu bagi mereka yang memiliki sifat yang bertakwa itu sudah barang tentu kemudian meyakini akan keberadaan azab kubur dan nikmat kubur. Ini, Pak, yang merupakan ciri yang pertama yang kemudian dimiliki bagi seseorang yang memiliki sifat yang muttaqin ataupun bertakwa, yakni adalah alladzina yu'minuna bil ghaib,
yakni mereka yang senantiasa kemudian mengimani akan segala sesuatu hal yang gaib keberadaannya. Lalu yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, yakni mereka yang senantiasa kemudian mendirikan perintah Allah yang dinamakan salat. Paling tidak salat 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan salat itu tidak hanya sebatas rutinitas belaka, akan tetapi salat itu adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap seorang muslim. Bila mana seorang muslim sudah kemudian menjadikan sholat itu sebagai need, ya, sebagai kebutuhan, maka disinilah barometer imannya seseorang, patokan imannya seseorang itu betul-betul masuk dalam jiwanya. Bahkan sholat itu, Pak, Bu, ya, adalah merupakan satu amalan yang mudah lagi murah. Berbeda halnya kalau kita berinfak, bersedekah, ya, terlebih-lebih ibadah haji, kesemuanya itu membutuhkan modal. Apalagi ibadah haji, tidak hanya sekedar modal besar saja yang harus kemudian kita persiapkan dan pada akhirnya kemudian kita keluarkan. Akan tetapi Masya Allah, ternyata lagi-lagi sholat adalah merupakan satu amalan ibadah yang begitu murah dan mudah. Namun subhanallah, berangkat dari pelaksanaan sholat, seseorang itu akan terlihat sejauh mana ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam kitab Taqrib wa Tarhib itu, ya, ada sebuah ancaman tentunya bagi orang yang melalaikan sholat yang 5 waktu. Ya, dikatakan dalam keterangan di dalam kitab Taqrib wa Tarhib, man tahawala bis sholati aqabahu Allah bi 15 'uqubatan. Barang siapa orang yang kemudian melalaikan daripada perintah sholat, aqabahullahu bi 15 'uqubatan, maka Allah akan siksa orang tersebut dengan 15 jenis siksaan. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung bagi orang yang melalaikan sholat itu, Allah akan siksa mereka dengan 15 jenis siksaan. Sittin fid dunya, 6 siksaan di dunia yang Allah akan kasih kepada mereka yang melalaikan sholat. Jadi Masya Allah, di dunianya saja Pak, orang yang melalaikan sholat itu sudah kemudian dikasih siksa oleh Allah. Nanti kita jelaskan. Kemudian wasalasin indal maut, 3 siksaan berikutnya pada saat mereka menghadapi sakaratul maut. Kemudian berikutnya adalah wasalasin inda dukhuli fil qabri. 3 siksaan berikutnya adalah pada saat mereka masuk di alam kubur. Kemudian 3 siksaan terakhir wasalasin inda liqa'i rabbih, 3 siksaan terakhir manakala ketika mereka berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah akan kasih kepada mereka yang berani melalaikan sholat pada saat mereka di alam dunia itu sebanyak 6 siksaan. Yang pertama adalah tunza'ul barakah min umrihi, akan dicabut, ya, keberkahan di dalam umur orang tersebut, di dalam usia orang tersebut. Jadi Masya Allah, ya, bagi orang yang berani melalaikan sholat, maka sepanjang apapun Allah berikan usia kepada mereka, maka hitungan keberkahannya itu tidak ada. Maka kalau seandainya kita diberikan umur, harus kita kemudian manfaatkan untuk senantiasa menjaga sholat, paling tidak sholat 5 waktu. Insya Allah kalau seandainya kita semasa hidup kita dapat kemudian menjaga sholat kita, maka jaminannya adalah akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Nah, ini Pak, jadi siksaan yang pertama yang Allah akan kasih kepada mereka yang berani melalaikan sholat adalah tunza'ul barakah min umrihi, akan dicabutnya keberkahan dari usia orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah tumhasi massalihin, akan dihapus tanda kesolehan min wajhihi, dari wajah orang tersebut. Makanya kemudian kalau seandainya kita melihat orang yang walaupun nggak ganteng, nggak cantik, namun dia menjaga sholatnya, itu akan terlihat tanda kesolehan dan soleh dan solehahan daripada wajah orang tersebut. Nah ini akan terlihat Pak, pancaran wajah soleh dan solehannya itu akan terlihat, walaupun nggak ganteng, nggak cantik, itu akan terlihat. Berbeda halnya kalau seandainya orang yang tidak menjaga sholatnya, akan terlihat pula tanda ketidaksolehannya, tanda ketidaksolehahannya terhadap orang tersebut. Makanya kalau kemudian kita lihat
lihat apa? Lihat apa? Orang yang suka mabuk, mohon maaf ya. Ini kita lihat wajahnya itu bukan apa? Bukan enak dilihat, bukan, tetapi serem kalau kita melihat. Tapi sebaliknya kalau kita melihat orang yang suka ibadah, ini akan enak dilihat. Nah, ini karena memang itu tadi. Ya, bagi orang yang senantiasa kemudian melalaikan daripada sholatnya, maka tumhasimas sholihin, akan dihapus tanda kesolehan min wajhihi, dari wajah orang tersebut. Ya, ini bentuk sisaan kedua yang Allah akan kasih sama mereka yang berani melalaikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah la yurfa'u lahu du'a'un ila sama. Ya, sekali-kali doa orang tersebut itu tidak akan diangkat ke langit. Artinya tidak akan pernah diijabah oleh Allah, tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hingga saat ini kemudian permohonan kita, hajat kita masih saja kemudian belum dikabul oleh Allah, jangan-jangan hingga saat ini kita masih kemudian berani melalaikan sholat. Ya. Nah ini makanya mulai sekarang, agar kemudian munajat kita, doa kita, permohonan kita itu pengen betul-betul dikabul oleh Allah, maka kemudian harus kita jaga daripada perkara sholat. Nah, ini bentuk siksaan yang ketiga yang Allah akan kasih kepada orang yang berani melalaikan sholat, yakni la yurfa'u lahu du'a'un ila sama. Sekali-kali doa orang tersebut tidak akan pernah diangkat ke langit, tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Sekali-kali orang tersebut ya tidak termasuk daripada doanya orang-orang soleh, ya. Makanya kemudian kalau seandainya ketika kita sholat berjamaah dan kemudian imam berdoa ya untuk diaminin oleh para jamaah, itu tidak jarang dari seorang imam ketika berdoa kemudian melantunkan doa yang berbunyi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini adalah merupakan sebuah potongan doa yang merupakan sebuah permohonan ampun, ya. Memintakan permohonan ampun kepada orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, ini dialamatkan ataupun dikhususkan kepada seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, ataupun mukmin laki-laki, mukmin perempuan, di mana saja selama mereka muslim dan mukmin. Ya. Akan tetapi sebaliknya, bila mana seseorang yang dalam hal dia berani melalaikan sholat, maka tidak termasuk daripada bagian doanya yang tadi. Jadi amat sangat disayangkan kalau setiap umat Islam ketika mereka berdoa kemudian seorang imamnya itu kemudian mengumandangkan doa potongan yang tadi, ternyata kemudian tidak kebagian, itu amat sangat disayangkan. Ya, jadi khusus bagi orang yang melalaikan sholat tidak kemudian kebagian daripada doa yang tadi. Ya, ya. Kemudian bentuk siksaan berikutnya yang Allah akan berikan kepada orang yang berani melalaikan sholat pada saat mereka berada di alam dunia adalah tunzaul. Berikutnya adalah pada akhir hayatnya, ya, tanpa kemudian membawa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi matinya itu tanpa kemudian membawa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat sangat disayangkan tentunya bagi orang yang berani melalaikan sholat pada saat meninggalnya itu dianggap kemudian membawa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya yang merupakan ciri yang kedua tadi, yang merupakan ciri bagi orang-orang yang memiliki sifat yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yakni mereka yang senantiasa mendirikan sholat, ya. Kemudian yang berikutnya yang juga merupakan ciri daripada orang yang memiliki sifat yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni mereka yang kemudian sanggup menginfakkan sebagian harta mereka yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian,
ajaran Islam itu tidak hanya sekedar mengandalkan teori belaka. Akan tetapi ajaran-ajaran yang terkandung Islam itu mencakup teori yang sangat rasional dan praktek yang begitu luas sekali. Nah, dengan kemampuan kita mengimpakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung Pak, kita sudah kemudian ikut membantu demi tegaknya dan jayanya keberadaan Islam di dunia ini. Membantu mengimpakkan sebagian harta kita itu bisa saja dengan membantu pembangunan pondok pesantren, ya. Membantu pembangunan masjid dan musola, membantu rumah sakit Islam, ya. Ataupun membantu sekolah-sekolah Islam. Nah, ya. Bahkan umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas, ya. Mayoritas, dan ternyata umat Islam yang ada di Indonesia itu tidak sedikit dari mereka yang hidup dalam berkecukupan, ya. Ataupun mereka yang kaya, ataupun mereka yang berada dalam kelompok agonia ataupun orang-orang kaya. Nah, ini tidak jarang dari orang-orang yang ada di Indonesia, orang muslim, ternyata mereka berada dalam hidup berkecukupan. Kalau seandainya saja orang-orang kaya, orang muslim yang ada di Indonesia ini kemudian sanggup mengimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sanggup untuk kemudian menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan musola, ini saya tidak akan ada panitia masjid yang harus kemudian membuat proposal untuk kemudian disebarkan kemana-mana, ataupun tidak akan ada lagi panitia masjid yang harus kemudian turun ke jalan sambil kemudian meneriakkan ungkapan lemparkan saja. Ini kalau seandainya umat Islam yang ada di Indonesia sanggup menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan musola. Ataupun kalau seandainya umat Islam yang ada di Indonesia ini yang mereka kaya sanggup memberikan pengasuhan, pendidikan kepada anak-anak yatim, anak-anak telantar, anak-anak jalanan, misalnya tidak akan ada lagi anak-anak jalanan, anak-anak telantar, ya, yang harus kemudian berdiri di lampu merah sambil ngamen, ya. Nah, ini selama ini kan masih banyak, ya, anak-anak jalanan yang ternyata mereka harus susah payah berdiri di lampu merah untuk mencari apa? Mencari makan. Nah, ini realitas. Ya, kita sering ribut dengan maraknya kemiskinan di sana sini, kita sering ribut dengan maraknya kriminalitas di sana sini, ya. Namun kita pelitnya bukan main. Kalau dalam urusan kesenangan kita pribadi, Pak, ini jujur, ya. Untuk kesenangan kita pribadi, kita berani untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun, ya. Satu contoh, ketika akan membeli sebuah mobil mewah yang harganya barangkali miliaran rupiah, ya, ataupun ratusan juta rupiah, ya, kita tidak pernah berpikir panjang untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun. Untuk apa? Untuk kesenangan kita membeli mobil yang mewah. Ataupun kita tidak akan pernah berpikir panjang pada saat kita akan mengganti sebuah HP yang harganya puluhan juta rupiah. Nggak pernah berpikir panjang, ya. Kalau lagi-lagi untuk kesenangan kita pribadi, kita nggak pernah berpikir panjang, ya. Ataupun kita tidak pernah berpikir panjang kalau pada saat ingin buka sama keluarga di sebuah restoran mewah yang harus kemudian menguras kocek yang banyak ataupun biaya yang banyak, nggak pernah berpikir panjang. Namun sebaliknya, ketika ada orang minta-minta datang ke rumah, ngetuk pintu, ya, Assalamualaikum, kita sering berpikir 10 kali untuk mengeluarkan uang receh yang ada di dompet kita, yang di kantong kita. Barang ngeluarin uang 2.000 saja kita berpikir 10 kali. Nah, ini realitas yang terjadi, ya. Ya, jadi kembali bahwa ini adalah merupakan sebuah manfaat infak yang ada di dalam ajaran agama Islam. Makanya kemudian mumpung kita berada di dalam bulan suci Ramadan, ya, kita dawamkan untuk senantiasa menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah SWT. Jadi 3 sifat inilah, Pak, yang merupakan sifat yang kemudian dimiliki bagi seseorang muslim yang memiliki sifat yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita yang berada di rumah, dan umumnya umat Islam dimanapun kemudian mereka berada, senantiasa Allah berikan
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kemudian menjalankan segala amaliyah ibadah kita. Syukur-syukur di dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita, dan mudah-mudahan juga kita termasuk daripada bagian orang yang memiliki sifat-sifat yang muttaqin. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuhun rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Salatu sunnatul witri salasa raka'atin jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka shukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqabbana wa tadharru'ana wa ta'abbudana wa tamam taqsirana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ramadan dan adai fardi syahri Ramadan hadis sanati
lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Tinggal di mana? Tinggalnya di situ. Jadi dekat sini.